Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini dalam sebuah tema liturgi setia pada kehendaknya. Mengawali ibadah kita saat ini dengan bacaan dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10 demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jemaat yang terkasih, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 53 bait yang pertama dan ketiga. Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama dan ketiga. Tuhan Allah telah berfirman. Saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kelemahan kita, sehingga kita dilayakkan Tuhan mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih untuk kesetiaan Tuhan atas kehidupan kami, untuk pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami yang berat, Engkau nyatakan kasih-Mu sepanjang kehidupan kami. Bahkan Engkau meluputkan kami dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun Tuhan, kadangkala kami tidak setia kepada Tuhan. Kadangkala yang menjadi fokus kehidupan kami adalah diri pribadi kami. Dan yang menjadi fokus kehidupan kami adalah situasi kondisi yang ada di sekitar kami.
Saat ini kami hendak belajar kesetiaan dari Tuhan. Namun kami mengakui setiap kelemahan yang sudah kami kerjakan di hadapan Engkau. Ketidaksetiaan kami, pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Tuhan, kami mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Engkau membuka setiap luka, setiap dosa, setiap pelanggaran kami. Engkau akan basuh dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan akan ampuni dan Tuhan akan tahirkan. Engkau melayakkan kami untuk kami menerima berkat pada ibadah minggu hari ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Dan mampukan kami bangkit dan terus memperbaiki diri kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita terima berita anugerah dari Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan 9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 370. Kidung Jemaat 370 akan kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia yang tercurah dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Engkau menaungi kami dengan berkat. Bahkan semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyaman, nyenyak, tanpa gangguan suatu apapun. Dan pagi tadi Engkau membangunkan kami untuk menerima kekuatan, kedamaian, kesentosaan yang berasal dari Tuhan. Engkau memperkenankan kami bersama dengan keluarga berbakti pada saat ini. Dan kami pun hendak bersama belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu melalui sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan apa yang dapat kami terima, kami simpan dan coba untuk kami lakukan di dalam kehidupan sesehari.
Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Tuhan akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah bakti kami, inilah ibadah kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak bersama-sama belajar memahami akan kehendak-Nya melalui bacaan dari Markus 6 ayatnya yang ke-14 sampai 29. Markus 6 ayatnya yang ke-14 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diperkenankan beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Tetap semangat menjalani hari-hari panjang kita, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah lepas dari kita. Tuhan akan menaungi kita dengan berkat-berkat-Nya. Sehingga tetap jaga prokes. Jangan pernah lengah, jangan ketakutan, jangan panik, hadapi semuanya dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini setia pada kehendak-Nya. Setia pada kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang berpikir bahwa tanpa Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Atau pernahkah kita berpikir, bukan orang lain, pernahkah kita berpikir bahwa kita mampu melakukan segala sesuatunya tanpa penyertaan Tuhan? Toh Tuhan menciptakan kita dengan akal budi kok. Toh Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan setiap perkara, sehingga apalagi yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak menyertakan Tuhan. Kadang orang berpikir, saudara, toh tanpa kita berdoa, kalau kita pengen menjadi pinter, belajar. Dalam situasi kondisi serba modern sekarang ini, apapun mampu kita pelajari. Rumus-rumus yang kita butuhkan ada, tersedia. Sehingga ngapain juga repot-repot, merepotkan Tuhan. Cukup kita buka Google saja. Yang penting kita mau, kita rajin, maka kita akan menjadi pintar. Kadang orang berpikir, bukankah kita bisa kaya tanpa Tuhan? Kalau kita mempunyai skill, kita mempunyai kemampuan kok. Kita pinter kok. Kita punya kekuatan kok. Bukankah dengan bekerja sekeras mungkin kita akan menjadi kaya? Ngapain Tuhan juga direpotkan dengan persoalan-persoalan kehidupan kita? Kadang kita juga berpikir, kalau tidak mau sakit, ya sudah. Kita berusaha keras untuk menjaga pola hidup sehat. Dan mungkin banyak hal yang lain. Mungkin orang juga berpikir, bukankah sekarang ini zaman yang sudah canggih, zaman yang sudah modern, sehingga apapun juga bisa dilakukan oleh manusia. Konon kabarnya nih, ketika sepasang kekasih suami istri belum dikaruniai momongan oleh Tuhan, bukankah pada zaman modern ini ditawarkan berbagai macam pengobatan? Kalau orang mengatakan bayi tabunglah, inseminasi buatanlah. Dan bukankah di sana seolah-olah kita berpikir bahwa sang dokter mampu menentukan jenis kelamin yang kita kehendaki? Seberapa banyak anak yang hendak kita ingini? Lalu apalagi urusannya dengan Tuhan? Bukankah itu semua bisa kita kerjakan? Tetapi sebentar, saudara. Kalau kita juga berpikir ulang, pada masa pandemi COVID-19 sudah kurang lebihnya 1,5 tahun kita alami. Bagaimana dengan situasi kondisi yang sekarang ini kita hadapi? Apakah kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita bisa menghentikan semuanya tanpa Tuhan? Nampaknya tidak.
Apa yang kita mohon? Tuhan, beri pertolongan-Mu. Jangan ambil saudaraku, jangan ambil suamiku, jangan ambil istriku, jangan ambil anakku. Ternyata itu bisa saja terjadi. Atau saat kita memohon, saudara, Tuhan, kasihan orang tuaku. Sudah sekian lama dia menderita sakit. Bukankah engkau berhak, bukankah engkau memiliki kuasa untuk mengambilnya? Kami anak-anaknya berserah, kami pasrah akan kehendak-Mu. Kami tidak tega melihat keberadaannya. Atau bahkan ketika kita menolaknya dengan berbagai macam alasan. Tuhan masih kecil, jangan ambil dia. Dia tulang punggung dalam kehidupan keluargaku, beri kesembuhan. Tetapi kalau Tuhan katakan itu harus terjadi, kita mau apa, saudara? Saat kita berpikir, kenapa harus dia? Dia yang pejuang kemanusiaan, dia orang yang sangat rajin berpelayanan, dia adalah penghibur bagi banyak orang, donatur terbesar dalam kehidupan keluargaku atau gerejaku atau masyarakatku. Dia adalah orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, atau yang lain lagi menjadi alasan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan katakan itu semua harus terjadi, tidak mungkin kekuatan, kemampuan, kepandaian kita menghentikan semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal-hal ini kita bersama tentu diingatkan, perlu bahkan harus menyertakan Tuhan. Perlu kita setia pada kehendak-Nya. Apapun juga yang menimpa kehidupan kita, kita memerlukan Tuhan berjalan seiring dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyertakan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita tentu mendatangkan manfaat, berkat, hikmat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan tentu saja harus saya katakan tidak akan pernah sia-sia. Walaupun itu kematian, kesedihan, kemalangan yang kita terima dan kita derita. Dan melalui ayat-ayat inilah kita diajak bersama bagaimana kita setia akan kehendak Tuhan. Supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Berpikir dengan pemikiran kita sendiri, menganggap bahwa diri kita mampu, diri kita kuasa, diri kita pandai, diri kita kaya. Karena itulah yang terjadi dalam kehidupan Herodes ketika itu. Herodes menganggap dirinya memiliki banyak hal. Ya paling tidak kalau raja dia memiliki kekuasaan. Kalau raja dia memiliki banyak pasukan. Kalau raja dia berhak untuk menentukan hitam putihnya kehidupan manusia. Kalau raja bukankah dia kaya raya, dengan uangnya yang berjibun itu mampu menggerakkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Itulah Herodes. Tidak lagi berpikir bahwa Allah memiliki kuasa apapun di dalam kehidupannya. Seolah-olah inilah aku yang berkuasa saat ini dan di sini.
Sehingga ketika seorang Yohanes mengingatkan dengan firman Tuhan, dia tidak mengindahkannya. Dia abai terhadap firman itu. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam ayat yang ke-17, saat Herodes mengambil istri saudaranya Filipus, dan di ayat 18 dikatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Mungkin di dalam pemikirannya dia berhak melakukan apapun juga. Bukankah dia raja? Bukankah dia yang berkuasa? Bukankah dia yang memiliki segala sesuatu di daerah di mana dia menjadi raja? Sehingga kalau toh itu istri saudaraku, aku berhak dong meminta. Karena aku yang berkuasa saat ini. Aku yang kaya raya. Aku yang memiliki kemampuan untuk memerintahkan itu terjadi. Walaupun sebenarnya saudara, Herodes sendiri sebenarnya juga berpikir, ada kegalauan di dalam hatinya. Karena bagaimanapun juga di dalam dirinya masih ada pergumulan bahwa Yohanes ini adalah orang benar, orang suci. Bahkan kalau dikatakan di ayatnya yang selanjutnya, di ayat 20, bagian terakhir, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Ada teguran yang mestinya menjadi peringatan dalam hidupnya. Bahwa Allah ada. Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Allah lebih berkuasa ketimbang dirinya. Allah berhak untuk menentukan hidup matinya manusia. Dia terombang-ambing oleh firman-firman itu. Tetapi toh kembali dia mengeraskan hatinya. Dia melawan semuanya itu. Dan menganggap Tuhan mungkin di bawah kekuasaannya. Walaupun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tetapi nampaknya dia tidak setia, saudara. Dia tidak setia akan kehendak Tuhan. Dia mencoba untuk berpikir dengan pemikirannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Sehingga inilah yang terjadi kemudian. Saat lalu janji sumpah dia ungkapkan, dan pada akhirnya dia harus melanggar perintah Tuhan, membunuh abdi Allah dengan cara yang keji. Tentu kalau saya kembali ke depan tadi, ke awal saya bilang, kita bersama-sama diingatkan Tuhan layak untuk kita sertakan. Layak kita setia kepada kehendak-Nya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita, apa yang kita perbuat mendatangkan manfaat, berkat, dan hikmat. Kalau kita berpikir dengan pikiran kita, dengan emosi kita, dengan ego kita, penyesalan yang akan terjadi. Saya berpikir kalau ayat-ayat ini masih dilanjutkan, kalau ayat-ayat ini menggali perasaan Herodes, pasti Herodes mengalami depresi berat. Karena dia sudah membunuh abdi Allah. Karena apa? Karena egonya. Karena kesombongannya. Dia tidak mengindahkan apa yang ada di dalam mulut hati Yohanes Pembaptis saat dia mengungkapkan firman Tuhan. Pasti dia menyesal. Tidak mungkin tidak. Tetapi semuanya sudah terjadi.
Demikian pun dengan kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara. Menjalani hari-hari panjang yang menyulitkan ini tidaklah mudah bagi kita. Semuanya serasa hampa, semuanya serasa hilang. Semuanya serasa tidak lagi ada manfaatnya. Kita dibuat sedih, kita dibuat galau, kita dibuat kacau pikiran kita. Saya hanya membayangkan, tanpa Tuhan, kehidupan kita akan tambah kacau balau. Bahkan kita akan menyalahkan banyak pihak. Dalam beberapa hari atau katakanlah bulan, GKJ Purbalingga paling tidak kehilangan 4 orang. Tentu semuanya dikasih oleh saudara-saudaranya. Gambar Sari beberapa saat mestinya mendampingi anak yang dia kasihi untuk menikah. Sesuatu yang diharapkan oleh anak. Tetapi ibu yang dikasihi harus pergi selama-lamanya, terindikasi COVID-19. Belum lama juga warga kita yang ada di Penaruban. Mestinya dia masih harus mendampingi anak-anak, 2 orang anaknya. Dewasa secara umur iya mungkin. Tetapi dewasa dalam bentuk-bentuk yang lain. Seorang ibu tentu pengen mendampingi anak-anaknya, terus bertumbuh. Melihat anaknya bisa berkembang dengan baik, menemukan jodohnya. Tetapi Tuhan mengambil dari mereka. Terindikasi COVID-19. Bahkan hari Kamis yang lalu dan disusul dengan hari Jumat, kakak beradik yang tinggal satu atap, yang hidup bersama, saling mengasihi tentu saja, saling melengkapi, diambil Tuhan secara beruntun. Ada adiknya yang merindukan karena dia setiap hari berkomunikasi dengan kakaknya ini. Setiap hari. Sekarang tidak ada lagi karena terindikasi COVID-19. Bahkan pemakaman mereka kadangkala tidak bisa kita hormati selayaknya orang yang meninggal secara biasa-biasa saja. Di situasi seperti inilah kadangkala tanpa penyertaan Tuhan, tanpa setia akan kehendaknya, kita akan menjadi brutal, saudara. Kita akan mencari kesalahan-kesalahan di balik setiap peristiwa yang terjadi. Tetapi saat kita setia akan kehendaknya, saat kita setia akan penyertaan Tuhan, tentu lalu kita coba untuk berpikir ulang bahwa inilah yang harus terjadi melengkapi warna dunia ini. Tuhan sudah menghendaki, Tuhan ternyata memiliki kuasa yang lebih besar, bahkan maha besar dari apa yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki. Kita tidak akan pernah bisa menghentikan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Sehingga yang patut dan layak untuk kita lakukan, terus setia. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu menyenangkan, baik itu mendukakan secara manusiawi, semuanya mendatangkan manfaat, berkat, hikmat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Dan tentu saja nama Tuhan terus dimuliakan. Ayo terus berjuang untuk setia, karena setia
membutuhkan kekuatan yang dahsyat dari kita. Mohon Tuhan sendiri yang menanamkan itu dalam hati dan kehidupan kita, sehingga kita mampu melaksanakannya. Terus berjuang, Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa untuk sahabat-sahabat kita. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kalau sampai detik ini Engkau masih menyertai kehidupan kami, ya Allah. Bersyukur atas setiap peristiwa yang mewarnai kehidupan kami. Sedih, senang, kami nikmati. Karena semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian mengalami banyak peristiwa. Terlebih ya Tuhan, saat ini tentu kami memohon dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Engkau meluputkan kami dari berbagai macam mara bahaya duniawi. Maraknya COVID-19 kadang menjadikan kami khawatir, ketakutan, panik menghadapinya. Tetapi saat ini, saat kami meyakini bahwa kami mencoba untuk setia, saat kami berusaha untuk setia, Engkau menopang kehidupan kami, ya Allah. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama di dalam kehidupan. Memohonkan berkat-Mu, ya Allah, untuk setiap kami yang sakit, baik sakit yang menurut kami biasa-biasa saja, maupun sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Tolong kami ya Tuhan, curahkan rahmat-Mu sehingga kami boleh menyadari akan keterbatasan kami. Kami tidak sanggup menerima ini semua. Oleh karenanya biarlah Engkau curahkan keselamatan secara jasmani duniawi bagi kami. Kami boleh menerima kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Setiap upaya yang kami lakukan, setiap tetes air mata yang terjatuh, setiap hati yang patah, Tuhan sendiri akan memberikan jawab bagi kami. Bapa di dalam surga, berdoa untuk kehidupan gereja-gereja milik Tuhan yang juga mulai tutup karena pandemi COVID-19. Sehingga kami berusaha untuk bertemu tanpa berkumpul. Kasih-Mu tetap nyata bagi kami, sehingga gereja-Mu masih tetap tegak berdiri dan melangkah maju, mengabarkan kasih setia Tuhan. Setiap upaya baik yang kami lakukan, Tuhan berkati, Tuhan topang, Tuhan sertai. Demikian pun dengan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami meyakini, kami mempercayai bahwa Tuhan terus turut campur tangan di dalamnya, sehingga pemerintahan bangsa kami terberkati.
Pemerintahan bangsa kami boleh menyelesaikan setiap persoalan, permasalahan, pergumulan yang harus terjadi. Tuhan memberkatinya. Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan bakti pada kami, Tuhan terus menopang kehidupan kami, Tuhan menguasai dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan kalau kami menyisihkan persembahan yang akhirnya kami kumpulkan di gereja-Mu ini, Tuhan juga akan melayakkan persembahan kami menjadi harum-haruman di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami, mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Engkau mendengar seruan hati kami masing-masing. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Puji syukur, ibadah hari Minggu selesai. Kesetiaan perlu diperjuangkan dan membutuhkan sebuah komitmen. Ketika kita mau berjuang untuk setia pada kehendak-Nya, artinya kita harus tidak fokus pada diri sendiri dan tidak fokus pada situasi lingkungan sekitar, tetapi mengarahkan diri kita kepada kehendak-Nya. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 369A bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 369A bait yang pertama dan kedua, Ya Yesus ku berjanji. Ku pinta kau selalu
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terus berjuang, tetap semangat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.